Oke teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kalau sebelumnya saya sudah bahas tentang gimana caranya menjadi diri kita sendiri dan kita bisa meningkatkan followers meskipun kita punya kompetitor yang banyak dan mereka lebih unggul daripada kita. Gimana cara menangnya? Silahkan tonton videonya dari deskripsi di bawah linknya atau langsung kunjungi channel YouTube saya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang lebih spesifik lagi tentang yang namanya, kalau kemarin saya membahas sekilas tentang hook, story, offer, sekarang lebih spesifik lagi tentang membahas yaitu headline, yang termasuk dalam bagian dari copywriting. Ada beberapa alasan kenapa headline itu sangat penting bagi content creator yang harus benar-benar dipikirkan. Karena tujuan dari copywriting adalah seni, kalau belum pengertiannya secara singkat, copywriting adalah gimana caranya kita seni sebuah teknik penjualan melalui tulisan. Jadi gimana caranya kita menjual sesuatu, kita mempromosikan sesuatu itu lewat tulisan, yaitu tadi copywriting. Tapi banyak content creator yang mungkin nggak melakukan hal ini secara maksimal. Taunya mereka bikin copywriting yang pokoknya bikin orang tertarik, bla 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 udah. Tapi ternyata dalam kandungan, dalam isi copywriting itu banyak banget bagiannya. Yang salah satu menjadi paling penting, ujung tombak dari copywriting dan konten apapun itu adalah headline. Headline ya gimana caranya judul itu bikin orang itu tertarik, bikin orang itu yang tadinya scrolling sosmed, tiba-tiba dia berhenti, stop, lihat konten judul teman-teman. Oh, mereka tertarik. Itulah tujuan utama dari hook ataupun headline. Bikin orang berhenti scrolling. Habis itu kalau bikin headline itu nggak boleh clickbait ataupun nggak boleh nipu. Karena orang ekspektasinya akan lain. Ketika mendapatkan judul yang aneh-aneh, mereka otomatis bisa menilai kalau konten teman-teman ini isinya menipu, nggak sesuai dengan judulnya. Itulah bahayanya. Jadi mesti benar-benar hati-hati dalam membuat sebuah headline. Nah, untuk jenis-jenis headline sendiri itu banyak banget, ada kurang lebih 13 secara umum. Yang paling umum digunakan oleh content creator, termasuk saya, yang paling sering adalah curiosity headline. Jadi gimana caranya bikin orang itu tertarik tanpa harus kita memaksa mereka buat maksa nonton. Secara otomatis, secara psikologis, orang akan otomatis nonton dan ngeklik konten tersebut. Thumbnailnya sudah contohnya, curiosity headline sudah saya pasang ada di video kali ini. Cek deh thumbnailnya. Kalau target market saya clear, siapa? Yaitu content creator dan pebisnis online, pasti mereka akan ngeklik video ini. Karena melihat thumbnail, judul, itu bikin orang kepo, kayak gitu ya. Itu salah satu contoh penerapan curiosity headline yang bikin orang penasaran. Masih banyak jenis headline lain yang bisa dimanfaatkan dan itu sangat menguntungkan kita. Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya satu konten, bingung mau bikin headline apa yang bikin orang itu tertarik, saya sudah sediakan kurang lebih 13. Teman-teman bisa dapatkan juga 13 jenis headline yang bisa dipraktekkan. Jadi satu konten itu bisa dicoba menjadi 13 headline. Tinggal dipilih, oh ini nih yang paling cocok, oh ini yang jangan nih, ini nggak cocok. Itulah enaknya, teman-teman akan terlatih gimana caranya pilih headline yang paling cocok, menentukan kata-kata itu seperti apa. Karena teman-teman akan terus berlatih gimana caranya membuat satu konten menjadi 13 headline yang berbeda-beda. Teman-teman akan berlatih di Brain Creator Book. Nih salah satu contoh Brain Creator Book. Habis itu ntar teman-teman juga ketika mendapatkan salah satu modulnya dari sini, ini yaitu cue card-nya ada tentang hook, story, offer. Nah, kalau di hook ini, teman-teman nanti akan mempelajari yang namanya itu tadi, copywriting, lebih spesifiknya tentang headline. Gimana caranya bikin headline yang tertarik, bikin headline itu yang bikin orang itu benar-benar sayang nih kalau nggak diklik, kepo banget. Bikin orang itu benar-benar kepo sama konten kita. Nah, itu tadi. Itu bisa teman-teman dapatkan di Brain Creator Book seri yang paling awal, yang paling nomor 1. Karena Brain Creator Book sendiri sudah mulai persiapan nih untuk memberikan seri-seri selanjutnya. Jadi setiap seri, ntar di sininya ada icon tersendiri. Meskipun Brain Creator Book ininya notebooknya itu sama, tapi setiap level teman-teman akan mendapatkan tingkatan kesulitan
Dan tantangannya lebih menantang lagi dan lebih bikin teman-teman ini siap naik kelas dan naik tangga. Jadi ketika teman-teman belajar dari seri 1, terus seri 1 udah tamat nih, udah selesai, masuk ke seri 2, seri 3, seri 4, sampai benar-benar jadi bisa menghasilkan profit dan juga bisa expert nantinya. Goalsnya dari Brain Creator Book itu membantu teman-teman bertransformasi sesuai kondisi saat ini. Kalau misalnya sekarang nih teman-teman udah mulai bikin konten tapi nggak tahu mau bikin konten apa, bingung mulai dari mana, maka saya sudah sediakan khusus untuk memecahkan hal tersebut sampai benar-benar clear. Itu ada di Brain Creator Book seri 1. Nah, selanjutnya masalah udah selesai. Selanjutnya gimana caranya meningkatkan engagement konten, gimana caranya menaikkan followers dengan cara yang organik, itu nanti ada di Brain Creator Book seri selanjutnya. Itulah gambaran singkat tentang Brain Creator Book. Oke, ntar saya kasih contoh di layar ya, gimana cara saya membuat sebuah copywriting untuk penawaran produk tanpa terlihat jualan dan terlihat orang itu lebih suka. Ntar saya kasih contoh. Oh ya, untuk membuat sebuah headline itu bisa formatnya itu nggak melulu tentang teks copywriting kayak gitu, caption, tapi bisa berupa voice over kayak di TikTok. Gimana caranya? Detik pertama itu bisa bikin orang stop scrolling. Itu kalau voice over. Kalau thumbnail seperti YouTube, seperti TikTok saya yang mayoritas bisa dicek video-video yang ada covernya putih dan biru, itu merupakan thumbnail yang saya tes sendiri, ternyata berhasil bikin orang stop scrolling. Selanjutnya, untuk membuat sebuah headline lagi bisa berupa teks copywriting, voice over, dan juga visual. Nah, selanjutnya untuk membuat headline juga, ntar saya kasih bonus tipsnya buat teman-teman semua. Headline ini adalah, kalau misalnya ya, headline ini nggak bikin orang berhenti scrolling atau nggak bikin orang ngeklik konten teman-teman, kemungkinan besar percuma konten isinya sebagus apapun kalau di awal aja nggak bikin orang ngeklik. Oke, jadi kualitas dari isi konten itu sendiri memang sangatlah penting, tapi juga harus dipikirkan gimana caranya headline itu tadi bisa bikin orang ngeklik dulu. Kalau misalnya dari headline ujung tombak itu sendiri nggak bikin orang masuk, gimana caranya mau jualan? Gimana caranya mau promosi? Kalau misalnya orang yang lihat aja nggak ngeklik. Itu sih yang lebih detail akan dibahas juga di Brain Creator Book juga. Fokusnya teman-teman akan take action, 95% akan action, bikin konten, bikin konsep, ngetes headline mana yang cocok. Pokoknya di sini adalah Brain Creator Book, notebooknya content creator. Kalau ingin menghasilkan profit. Kalau misalnya teman-teman ingin jadi content creator tapi bukan yang seperti target saya, yaitu teman-teman yang ingin mendapatkan profit ataupun hanya sekedar sharing-sharing, repost, re-upload kayak gitu, it's okay, nggak masalah. Itu jalan mereka masing-masing. Tapi kalau di sini market saya, teman-teman ini ternyata banyak loh yang ingin menghasilkan konten yang bisa menghasilkan profit dari sana. Karena yang namanya profit itu macam-macam bentuknya, tinggal disesuaikan goals kontennya apa, pasti ntar disetting secara persiapannya matang, hasilnya dimaksimalin, pasti hasilnya akan didapat. Kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan bocoran lagi tentang materi hook story offer, ada juga materi lead magnet, ada juga gimana caranya kita meningkatkan sosial media profile kita jauh lebih menarik, bisa langsung join di One Days Profitable Content Challenge. Saya sudah menyediakan modulnya, teman-teman bisa coba tes seberapa ampuh skill content creator teman-teman yang profitable di dalam komunitas itu. Silahkan diskusi, selesaikan modulnya. Kalau memang bisa menghasilkan profit dari sana, saya akan berikan reward spesial buat teman-teman semua. Oke, semoga bermanfaat. Saya Kumari Mas dan sampai jumpa.